Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali apa yang Kau mudahkan. Dan hanya Engkau yang mampu membuat mudah apa yang sulit. Maka sesulit apapun sesuatu yang kita anggap sulit itu mudah bila Allah yang memudahkannya. Maka penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala bagian dari kunci kemudahan kita mempelajari sesuatu. Baru saja kita mempelajari tentang nawasib dengan jawazim pada fi'il mudhari'. Dan ingat kaidahnya, fi'il mudhari' hukum asalnya marfu'. Jadi kalau disebut al-fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi apa itu maksudnya dia asli. Kalau sudah tercemar, terpengaruh dengan adanya nawasib, dengan adanya jawazim, berarti cuma dua yang mempengaruhi, nawasib dengan jawazim. Ini baru mereka, si fi'il mudhari ini berubah harokatnya. Jadi si yaktubu itu, hukum asalnya marfu'un wa alamatu rafi'i dhammah. Sampai dia ada nawasib, baru wa alamatu nasbihi, mansubun wa alamatu nasbihi. Sampai dia jazm, berarti majzumun wa alamatu jazmihi. Sebenarnya i'rab si nawasib dan jawazim ini huruf dia. Huruf kan kita tahu la mahalla lahu min al-i'rab. Ya udah enggak usah dipusingin. Contoh misalnya i'rabnya lan harfu nafyin wa istiqbalin, misalnya harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal mabniyun ala as-sukun. La mahalla lahu min al-i'rab. Mau panjang-panjang juga pasti terakhirnya tidak kepake di dalam i'rab. Nah, tapi yang berikutnya misalnya lan azhaba, berarti azhaba baru kita tahu fi'lun mudhari'un apa? Marfu atau majrur? Azhaba. Lan azhaba. Marfu apa majrur? Ya mansub. Makanya jangan ngikutin gurunya gitu loh. Jangan apa namanya jadi murid. Kalau dulu guru-guru kami bilang gini, jangan jadi babagha. Jangan jadi burung beo ini. Kalau gurunya ngomong apa ngikut aja gitu, paham enggak paham ngikut. Padahal bisa jadi salah. Jadi di situ mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Begitu juga lam azhab. Saya tidak pergi. Lam azhab berarti kan fi'lun mudhari'un majzum wa alamatun jazmihi sukun. Sukun. Wa alamatun nasbihi wa alamatu jazmihi as-sukun. Udah selesai. Itu i'rab yang singkatnya begitu. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang lain yaitu bab marfu'atil asma. Itu bab isim-isim yang marfu'. Bab marfu'atil asma. Qala al-muallif rahimahullahu taala babu marfu'atil asma, yaitu bab isim-isim yang marfu atau yang memarfu'kan isim. Memarfu'kan isim. Al-marfu'atu sab'ah. Isim yang marfu ada 7. Isim yang marfu 7. Wa hiya al-fa'ilu wal maf'ulu alladzi lam yusamma fa'iluhu. Al-maf'ulu alladzi lam yusamma fa'iluhu itu maksudnya naibul fa'il. Kalau pernah belajar tentang naibul fa'il, dia dikenal dengan al-maf'ulu alladzi lam yusamma fa'iluhu. Wal mubtada wa khabaruhu wasmu kana wa akhwatiha wa khabaru inna wa akhwatiha wat tabi'u lil marfu'. Berarti ada 7, lihat. Al-fa'il, naibul fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, isim kana dan saudara-saudaranya, juga khabar inna dan saudara-saudaranya. Yang terakhir yang ketujuh at-tabi' lil marfu'. Maksudnya apa? Mengikuti isim yang marfu'. Rumusnya lihat. At-tabi'u lil marfu' marfu'un. Mengikuti yang marfu' dia marfu'. At-tabi'ul mansub berarti mansubun. Jadi kalau kita mengikuti namanya tawabi', dia ngikutin sebelumnya. Dia hanya mengikuti harakat sebelumnya. Wa huwa arba'atu asya'. Nah, yang disebut tawabi' ada 4. Tawabi' ada 4. An-na'tu wal atfu wat taukidu wal badal. Berarti kalau dijabarin sebenarnya bukan 7. Tapi 7, 8, 9, 10 totalnya. Kalau si tawabi' tadi dijabarin berarti ada 10. Tapi karena disingkat dengan kata at-tabi'u lil marfu' maksudnya at-tawabi'. Si tawabi' ini ada 4. Na'at, ataf, taukid dan badal. Gitu. Jadi sebenarnya disebut 7. Inilah yang marfu'atul asma. Itu isim-isim yang marfu. Ini yang akan dibedah nanti sama penulis satu-satu. Sama di dalam matan
Ajurrumiyah juga dibahas satu-satu, dari fa'il gimana, dari maf'ul, naibul fa'il gimana, lalu sampai mubtada dan seterusnya. Kita kenalan sedikit dulu dengan apa yang beliau sebut al-marfu'atu sab'ah. Yakunul ism marfu'an idza waqa'a fi mawdi' min hadhil mawadhi' as-sab'ah. Jadi semuanya ini pasti marfu'. Fa'il otomatis dia marfu'. Enggak mungkin dia mansub. Berikutnya naibul fa'il pasti marfu'. Mubtada pasti marfu'. Tadi kita katakan al-mubtada'u marfu'un bil ibtida' wal khabaru marfu'un bi al-mubtada'. Ini rumus harus dihafal. Al-mubtada marfu'un bil ibtida' wal khabaru marfu'un bil mubtada'. Jadi si mubtada dia marfu gara-gara dia permulaan, khabar dia marfu gara-gara mubtada'nya. Nah. Wasmu kana, kita tahu kana wa akhwatuha. Ya. Kana Allahu ghafuran. Berarti kan isim kananya marfu'. Kalau inna berarti yang marfu khabarnya. Innallaha alimun. Berarti kan alimun dia marfu. Terakhir tawabi, ada na'at, ataf, taukid, badal, itu berarti bagian dari tawabi. Contohnya banyak di sini disebutkan dan nanti kita bahas satu-satu. Pertama kita mulai dari babul fa'il. Kita mulai dari fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il adalah pelaku. Kita bahas dulu satu-satu marfu'atul asma'. Judulnya gini, isim-isim marfu'. Ada berapa tadi? 7. Ada 7. Yang pertama fa'il, berikutnya naibul fa'il, berikutnya mubtada, terus khabar, isim kana, khabar inna, terakhir tawabi. Dan tawabi ada 4. Apa aja? Na'at, ataf, taukid, badal. Nah, ini berarti isim-isim yang marfu'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 dan yang terakhir ini ada dibagi menjadi 4. Ini semuanya pasti kedudukan marfu' dalam i'rab. Fa'ilun marfu', naibul marfu', mubtada marfu' dan semuanya pasti dalam keadaan marfu'. Kita bahas satu-satu. Yang pertama fa'il. Kita mulai dari fa'il. Fa'il itu kata penulis apa? Al-fa'ilu huwal ismul marfu'ul madhkur qablahu fi'luhu. Lihat pengertian fa'il. Al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Isim marfu' yang disebutkan fi'il sebelumnya. Jadi kaidah asalnya fa'il itu setelah fi'il. Makanya di sini kaidahnya al-madhkuru qablahu fi'luhu, yaitu yang disebutkan fi'ilnya sebelumnya. Al-fa'ilu lughatan min aujadal fi'la. Man aujadal fi'la, yaitu pelaku yang menghasilkan kejadian. Secara istilah ma dzakarahul musannif biqaulihi al-ism ila akhiri. Fala yakunul fa'il fi'lan wala harfan wala mansuban wala majruran wala mutaqaddiman ala fi'lhu abadan. Jadi fa'il, ini kaidah. Fa'il tidak mungkin mendahului fi'ilnya. Berarti kita tulis ini fa'il artinya pelaku. Kaidah apa kaidahnya? Terletak. Kaidah pertama adalah apa kaidah pertama fa'il? Marfu. Wajib itu. Marfu. Yang kedua terletak setelah fi'il. Ketiga tidak mungkin mendahului fi'ilnya. Makanya contoh misalnya gini, banyak orang salah paham. Muhammadun yaktubu. Muhammadun yaktubu. Siapa fa'ilnya? Orang masih bilang Muhammad, kan yang nulis Muhammad. Padahal kaidahnya tidak mungkin mendahului fi'il. Berarti fa'ilnya Muhammadun yaktubu, fa'ilnya dari kata yaktubu siapa? Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ini contoh aja simpel bahwa kadang-kala kita salah paham. Contoh kalimatnya Muhammadun yaktubu. Yaktubu. Di kalimat ini Muhammadun bukan fa'il, tapi dia mubtada. Fa'ilnya di sini adalah huwa.
dan dia mustatir. Yang bilang Muhammad itu fa'il, dia menyelisihi kaidah. Pertama, kaidahnya dia nggak mungkin terletak sebelum fi'il, karena fa'il itu selalu terletak setelahnya. Kalau yaktubu Muhammadun jelas, berarti fa'ilnya Muhammad, jelas ya. Yang terakhir tidak mungkin mendahului fi'il, karena memang kalau dia sebelum fi'il, dia bukan fa'il, selesai. Jadi bantahannya si Muhammad ini bukan fa'il dari fi'ilnya yaktubu. Walaupun secara pelaku terjemahannya Muhammad yang nulis, tapi secara kaidah Muhammad tidak disebut fa'il. Karena pengertian fa'il adalah al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya yaitu kata kerjanya. Nah, fadh-dhahir nahu qaulika, lihat contoh-contohnya adalah yang dimaksud dengan zahir, zakarul musannif rahimahullah lil fa'il adh-dhahir 20 mithalan, asharatu ma'al madhi wa asharatu ma'al mudhari. Jadi beliau bilang ada contoh fa'il yang zahir itu 20. 10 dari madhi, 10 dari mudhari. Liyubayyina anna al-fa'il adh-dhahir yarfa'uhu al-fi'lul madhi wal fi'l mudhari. Agar kita faham bahwa fa'il itu marfu gara-gara fi'il madhi dan mudhari. Boleh dua-duanya. Ya. Sawa'an kana mufradan aw muthannan aw jam'an madhkuran aw mudhakkaran aw muannatsan. Wa sawa'an kanat alamatu raf'i dhamma dhahira aw muqaddara aw ma yanubu anha. Apa yang dimaksud ma yanubu anha? Tadi niabatan tadi yang huruf. Ya, maka lihat contohnya. Ini sekarang udah mulai contoh i'rab, lihat di bawahnya. Al-i'rabu, al-i'rabu, al-i'rab, ya kan? Sebelumnya belum. Tapi kita udah duluan ya, kita berarti mendahului penulis. Tapi di sini akan ada contohnya. Lihat fadh-dhahir nahu qaulika qama Zaidun. Apa fa'ilnya? Zaid. Udah jelaskan. Ya. Berikutnya wa yaqumu Zaidun. Berarti jelas fa'ilnya Zaid. Berikutnya wa qama Az-Zaidani. Az-Zaidan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi Az-Zaidan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan ani ad-dhammah, niyabatan ani ad-dhammah li'annahu musanna. Lihat nomor 6 i'rabnya. Az-Zaidan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan ani ad-dhammah li'annahu musanna. Benar enggak? Buku ini pakai niyabatan, jelas. Berarti i'rabnya ini sudah bagus nih, udah pas. Lihat contoh di catatan kaki nomor 6 itu. Qama fi'lun madin, terusin dong biar lengkap i'rabnya. Fi'lun madin mabniun ala al-fathi. Ala al-fathi. Waz-Zaidan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anil dhammah li'annahu mutsanna. Gitu i'rabnya. Sesuai yang tadi sudah kita contohkan. Berikutnya wa qama az-Zaidun. Wa qama az-Zaidun. Fa'ilnya jelas az-Zaidun. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anil dhammah li'annahu jama' mudzakkar salim. Itu udah contoh yang di buku. Jadi tinggal lihat aja itu. Tinggal lihat bagaimana i'rab-i'rabnya dan sudah dikasih contoh. Contoh lagi wa qamar rijalu. Nah, jamak taksir sekarang. Rijalu. Berarti rijal fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah, jelas. Wa yaqumur rijalu sama. Wa qamat Hindun. Hindun nama perempuan. Wa qamat Hindun. Berarti Hindun, lihat nomor 4 catatan kakinya. Hindun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah li'annahu ism mufrad. Lihat menarik. Qama fi'lun madin ta'u ta'nits harfun la mahalla lahu min al-i'rab. Singkat sekali i'rabnya. Padahal sebenarnya kalau mau kita i'rab berarti qamat apa? Fi'lun madin mabniyun 'ala sukun liittisalihi bi ta'it ta'nits. Gitu i'rabnya. Saya ulang. Qamat fi'lun madin mabniyun 'ala sukun liittisalihi bi ta'it ta'nits. Ya, saya berarti mentaklik penulis. Ya, kita taklikan aja lah. Jadi bagaimana kita i'rab qamat? Qamat fi'lun madin mabniyun 'ala sukun liittisalihi bi ta'it ta'nits. Hindun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah fi akhirih. Boleh kita sebut fi akhirih, boleh disebut ala akhirih, enggak apa-apa. Sama. Wa taqumu Hindun wa qamatil hindani wa taqumul hindani. Lihat bagaimana penulis menjelaskan tentang cara memusannakan alam. Ini banyak yang salah nih. Sekarang Muhammad nih, ini ada orang namanya Muhammad. Berarti Muhammadun. Ada 2 orang Muhammad, gimana caranya? Muhammadun Muhammadani, bukan. Pakai al. Muhammadun al-Muhammadani. Ini Muhammad ada 3. Bukan Muhammadun, tapi al-Muhammadun.
harus ada alnya. Jadi kalau nama orang alam, dia itu ketika dimusannakan dengan dijamak, dia harus pakai al. Contoh Zaid. Satu orang Zaid, kalau dua orang Az-Zaidani. Tiga orang Az-Zaiduna. Jadi ada orang Zaid. Kita sebut haula'i Az-Zaidun. Mereka adalah Zaid. Jadi Az-Zaidun itu maksudnya kumpulan Zaid. Misalnya kelas ada namanya Muhammad, semua ada 10. Lalu kita sebut haula'i al-Muhammadun. Mereka adalah Muhammadun. Nah, bukan kayak orang Indonesia bilangnya, oh berarti Muhammadun, Muhammadani, Muhammaduna. Salah. Harusnya Muhammadun, al-Muhammadani, al-Muhammaduna. Begitu. Itu yang harus dipahami kaidahnya. Ini penulis ngajarin kita sampai ke situ loh. Jadi cara memusannakan nama atau alam begitu. Wa qamatil hindatu wa taqumul hindatu wa qamatil hunud. Nah, kita lihat nomor 10 sekarang. Ini bagus. Wa qamatil hunud. Maksudnya apa? Hunud itu berarti jamak dari Hindun. Ada 3 cewek nih, Hindun namanya. Jamaknya berarti Hunud. Nah, Hindun. Wa qamatil hunud berarti para Hindun sedang berdiri. Ya, perempuan-perempuan yang namanya Hindun sedang berdiri. Apa i'rabnya? Lihat nomor 10. Qamat taqaddama i'rabuhu. Udah di i'rab gitu kata penulis. Ente baca sendiri gitu loh maksudnya. Jangan antum baca gini, oh taqumu taqaddama i'rabuhu gitu, bukan. Maksudnya udah dibahas i'rabnya. Ya udah sebelumnya dibahas. Apa qamat i'rabnya? Tadi kita sebutkan. Fi'lun madin mabniyun 'ala sukun liittisalihi bi ta'it ta'nis. Sekarang ditambahin karena waqamati. Kan harusnya qamat. Dia tapi waqamati berarti wa hurrika bil kasri liittisali as-sakinain. Diharokati kasroh karena bertemunya 2 sukun gitu. Ini buku nggak nyebutin itu juga gitu. Udah itu buat pakar-pakar aja lah itu ya. Buat masalahnya nanti penonton itu banyak pakar di waqamatil hunud. Hunud berarti fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhiri. Selesai. Li'annahu jam'u taksir. Nah. Wa taqumul hunud wa qama akhuka. Sekarang lihat wa qama akhuka. I'rab nih. Wa qama akhuka. Akhuka fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammah. Disebutkan niyabatan 'anil dhammah li'annahu minal asma'il khamsah. Wa akhu mudhaf. Nah, sama i'rabnya. Kaf, lihat. Makanya i'rabnya gini, lihat. Al kaf bukan ka, apaan ka gitu kan. Al kaf mudhafun ilaihi dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jar. Beda enggak i'rabnya sama yang saya i'rab? Beda kan? Tapi maknanya sama. Intinya sama, kita lagi jelasin dia mudhafun ilaih. Kalau saya mendahulukan dhamirnya dulu, dhamirun barizun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kalau dia dibalik, disebutin dulu mudhafun ilaihnya, dia dhamir muttasil mabni ala al-fath fi mahalli jar. Mudhafun ilaih gitu harusnya. Jadi dia mudhafun ilaih kedudukannya. Wa qama akhuka. Wa yaqumu akhuka wa qama ghulami. Nah, ini berarti beda lagi i'rabnya nih. Wa qama ghulami. Apa arti ghulami? Isma'anul gulam. Gulam apa? Gulam itu artinya laki-laki, anak laki-laki atau pemuda laki-laki boleh. Jadi sampai di ABG disebut gulam. Gulami maksudnya berarti telah berdiri. Gulami, penduduk apa namanya? Anakku, boleh gitu. Tapi gulam di sini maksudnya budak dulu. Jadi gulam itu berarti budak laki-lakinya. Nah, di sini i'rabnya lihat, qama fi'lun madin. Gulam fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu. Ala ma qabla ya'il mutakallimi mana min zuhuriha al-ishtighal mahal bi harakatil munasib. Saya enggak mau bahas deh karena pasti enggak paham. Ya, tapi ini namanya dhammah muqaddarah. Ini yang disebut sebagai dhammah muqaddarah. Jadi kalau i'rab kitabi itu enggak semudah itu. Gulami enggak semudah itu. Orang misalnya bilang gulami, oh dia fa'ilun marfu' wa alamatu rafi'i dhammah. Apa dhammah orang dia kasrah kok? Kenapa dia kasrah? Karena dia disatukan dengan dhamir muttasil yaitu yaul mutakallim. Makanya i'rabnya adalah dhammatun muqaddarah, tertutup. Apa yang menyebabkan dia tertutup? Ala ma qabla ya'il mutakallim. Ini kalau dibedah, Pak Ci. Ini kalau dibedah. Gulami itu. Jadi si mim itu sebenarnya dhammah. Dia berubah jadi kasrah sebab terbawa oleh adanya yaul mutakallim. Jadi dia disebutkan bahwa dia itu dhammah sebelum masuknya ya. Gara-gara ya dia kasrah gitu kalau bahasa gampangnya. Jadi si gulami itu aslinya gulamun, gara-gara dari ya jadi kasrah. Makanya disebutkan apa? Ala ma qabla ya'il mutakallim. Sebelum ya mutakallim masuk dia dhammah.
Mana amin zuhuriha istighalul mahal biharakatil munasabah. Yang menyebabkan dia jadi kasroh ngikutin adanya yaul mutakallim. Itu bahasa gampangnya. Ini pertama kali saya dengar i'rab ini juga langsung kaget. Ini apalagi istighalul mahal kan? Biharakatil munasabah gitu maksudnya. Tapi intinya dia berarti menyesuaikan yang ada setelahnya gitu. Nah, itu pentingnya kita mengetahui. Wa yaqumu gulami wa ma asbaha dzalik dan seterusnya. Berarti kan penulis pengen bilang bahwa fa'il itu banyak contohnya ya. Beliau tadi sebutkan contohnya ini itu semuanya dengan i'rab-i'rabnya. Jadi fa'il itu berarti bisa isim zahir, bisa isim dhamir. Nah, itu yang harus catat itu aja. Fa'il itu berarti bisa isim zahir, bisa dhamir. Lihat di sini. Isim zahir itu berarti bisa mufrad, bisa yang lain-lain, bisa jama' dan lain-lain itu zahir, atau isim dhamir. Misalnya huwa, huma, hum itu kan berarti dhamir. Dia juga bisa jadi fa'il. Nah, ini yang tadi disebutkan itu isim zahir. Zaid, Hindun, Muhammad, Talib, Gulam dan lain-lain itu berarti isim zahir. Sekarang kalau isim dhamir wal mudmaru 12. Adapun isim dhamir ada 12 kan? Coba huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, anti, antuma, ana, nahnu. Berarti ada 14 totalnya. Nah, itu berarti semuanya disebutkan. Tapi di sini dalam bentuk dhamir muttasil yang nempel. Ya, kita sebut misalnya darabtu, darabna, darabta, darabti, darabtuma dan seterusnya. Itu berarti contoh-contoh dari dhamir muttasil. Kita lihat i'rabnya nih. Belajar i'rabnya nomor 5. Darabtu. Gimana i'rab darabtu? Daraba fi'lun madin mabniyun 'ala sukun liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Sama enggak? Sama-sama i'rab kita tadi. Liittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrikin la mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu tapi panjang benar kan gitu ya. Dia panjang tapi ujungnya la mahalla minal i'rab, kecewa gitu. Wat ta'u dhamirul mutakallimi wahdahu mudzakkarun aw muannatsan mabniun 'ala dhammi mahallu raf'in fa'il. Ribet kan? Kalau i'rab saya apa tadi? Darabtu. Daraba fi'lun madin mabniyun 'ala as-sukun liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Wat ta'u dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Saya tulis nih biar bisa saya tulis ya. Satu katanya panjang. Gimana tadi? La arainakahum. Udah? Kita hapus yang bawahnya aja. Lihat contoh aja ini misalnya. Ada kata darabtu. Ini boleh dicatat ya yang seperti ini. Darabtu. Kita nggak sebut kalimat lengkapnya lah. Misalnya darabtu Zaidan gitulah. Zaid emang selalu terzolimi dalam bahasa Arab. Zaid dipukul gitu kan. Darabtu Zaidan. Berarti cara i'rabnya adalah daraba fi'lun madin mabniyun 'ala sukun. Ada sebabnya. Liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Sebenarnya paham nggak apa arti dhamir raf'in mutaharrik? Dhamir yang rafa dan dia berharokat. Siapa dia? Tu. Gara-gara ada tu, si ba ini jadi sukun gitu loh maksudnya. Kita tuh lagi jelasin sebenarnya kan fi'il madhi itu mabniun ala apa? Hukum asalnya fathi. Dia mabniun alal fathi. Kok tiba-tiba mabniun ala sukun loh gitu. Kita kenapa? Alasannya liittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Alasan si fi'il madhi ini mabni ala sukun adalah karena bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat. Ini makna kepanjangan ini. Misalnya kita bilang, ini i'rabnya kepanjangan. Kalau kita jawab singkat, itu enggak selesai masalah. Jadi ini alasannya adalah alasan dari kenapa diharokatnya begitu. Sekarang at-ta'u apa? Dhamirun barizun. Kenapa saya sebut baris? Dia nggak ngumpet loh. Barizun muttasilun mabniyun ala ad-dhammi. Karena darabtu mabniyun ala ad-dhammi fi mahalli
raf'in, kan lagi bahas rafa. Apa? Fa'il. Gitu. Baru deh Zaidan. Apa Zaidan? Maf'ulun bihi. Misalnya gini, kita bilang, boleh nggak i'rab itu cuma gini aja? Maf'ulun bihi mansub. Boleh. Boleh. Kita boleh sampai di sini. Misalnya fa'ilun marfu, mansub, maf'ulun bihi mansub, boleh. Itu namanya i'rab yang cuma ingin memperkenalkan saja dia posisi sebagai apa. Tapi kalau i'rab ta'limiyah atau i'rab yang digunakan di dalam tahapan belajar, itu sepanjang ini. Sampai kita tahu ini, boleh kita ringkas. Gitu. Jadi pelajari ini dulu, baru kita ringkas. Mansubun wa alamatu, dan tanda nasabnya apa? Al-fathatu dhahirah, al-dhahiratu fi akhirih. Gitu. Itu i'rab dari darabtu Zaidan. Saya memukul Zaidan. Nah, berikutnya darabta, darabti udah sama semua. Darabtuma juga begitu. Wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna, dan seterusnya. Berarti itu contoh-contoh fa'il yang isim dhamir. Tadi sudah kita sebutkan bahwa fa'il itu bisa isim zahir, bisa isim dhamir. Jelas ya? Dan dalam dhamir berarti dhamir itu bisa muttasil, bisa munfasil. Dhamir bisa barizun, bisa mustatirun. Itu lawan-lawannya. Bariz nampak, mustatir ngumpat. Gitu. Muttasil nempel, munfasil misah. Itu gampangnya. Jadi kalau tuh si fa'il, kalau tuh dhamir itu nempel dan dia nampak, berarti dia baris muttasil. Baris muttasil gitu. Kalau dia misah berarti munfasil. Baris munfasil. Gitu. Kalau ngumpet mustatirun. Kalau ngumpet kasih tahu. Yang ngumpet ini siapa? Takdiruhu apa? Itu makna takdir tuh. Maksudnya dia ngumpet ini siapa yang ngumpet? Dikenalkan takdiruhu huwa. Gitu misalnya. Ya, kalimat misalnya kayak Muhammadun qama. Muhammadun qama. Qama di situ berarti fa'ilnya apa? Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Walaupun nanti di beberapa i'rab gini. Ya'udu ila Muhammad. Kembali kepada Muhammad. Nanti di Quran ada kayak gitu. Contoh misalnya ayat, kita sebut ada ayat apa isinya misalnya. Daraballahu jangan. Contoh lain misalnya ada apa? Dhamir takdiruhu apa misalnya? Huwa. Ya'udu ila lafdzil jalalah. Bisa gitu. Kembali kepada kata lafdzul jalalah. Kembali kepada Muhammad gitu kalau di tafsir Quran. Jadi kalau dalam i'rab Quran ditambahkan. Itu tentang fa'il secara singkat. Bahwa fa'il itu pasti marfu, ingat kaidahnya tadi. Dia terletak setelah fi'il dan dia tidak boleh mendahului fi'ilnya. Dia ada yang dhamir, ada yang zahir, ada yang dhamir. Selesai sampai situ. Terakhir kita bahas naibul fa'il. Naibul fa'il atau dikenal dengan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Kita kenalkan dulu. Ini udah di belum. Kita kenalan sama naibul fa'il. Ini kayak hasil foto, ini bisa jadi kitab ini. Nah, ini akan muncul kitab. Nah, sekarang tadi nomor 1 fa'il, sekarang nomor 2 yaitu naibul fa'il. Yang kedua kita sebutkan adalah naibul fa'il. Disebut naib karena dia sebenarnya bukan fa'il, dia mewakili keberadaan fa'il. Dan ini terjadi pada kata kerja yang apa? Majhul. Kalau di bahasa kita apa? Kata kerja aktif dan pasif. Aktif itu kan menulis. Kalau pasif ditulis. Nah, berarti yang pasif kita pakainya naibul fa'il. Kalau aktif pakainya fa'il. Gitu. Jadi kalau bahasa kita Muhammad menulis, berarti kan jelas pelakunya si Muhammad. Tapi kalau buku ditulis, fa'ilnya siapa? Buku ditulis, fa'ilnya siapa? Nah, ini yang dibahas di bahasa Arab. Muhammad menulis buku. Ya kan? Terus ada kalimat pasifnya, buku ditulis. Siapa fa'ilnya? Nah, ini berarti naibul fa'il disebutnya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia ada pasif dengan aktif. Kalau bahasa Arab ada berarti yang masuknya fa'il, ada yang naibul fa'il. Nah, jadi disebut naibul fa'il atau orang nyebutnya juga apa? Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, yaitu maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya siapa. Kayak tadi buku ditulis, enggak disebutkan fa'ilnya siapa. Itu berarti naibul
fa'il. Kalau bahasa penulis ay la yakuna naibul fa'il fi'lan wala harfan wala mansuban wala majruran wala mudzakkaran wala madhkuran ma'ahu fa'iluhu wala mutaqaddiman ala fi'lihi. Jadi si naibul fa'il ini posisinya itu menggantikan posisi fa'il pada kata kerja pasif, berarti kita sebut pakai bahasa kita menggantikan posisi fa'il pada kata kerja pasif. Ini harus belajar bahasa Indonesia juga, apa kata kerja pasif, apa kata kerja aktif. Karena ini terjemahannya adalah kata kerja pasif. Dalam bahasa Arab mabniun lil majhul. Mabni lil majhul. Makanya di sini dia kaidahnya hampir mirip sama fa'il berarti. Tidak boleh mendahului, tidak boleh ini sama. Dan dia marfu kedudukannya. Karena hanya menggantikan saja. Makanya pengertiannya al-ismul marfu' alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Isim marfu yang tidak disebutkan fa'ilnya. Contoh tadi Muhammad menulis buku, buku ditulis. Kan si buku ini bukan pelaku kan ya? Terus apa dia? Nah, ini yang disebut naibul fa'il. Bahasa Indonesia apa ya? Saya belum tahu juga kedudukan si buku jadi apa. Masa objek selaku pelaku juga dia? Berarti misalnya buku ditulis. Berarti buku itu tetap objek di bahasa Indonesia. Objek berarti kan disebut. Berarti kalau bahasa Arab di situ dia menggantikan posisi subjek. Kalau bahasa Arab gitu. Jadi misalnya kita sebut yaktubu Muhammadun ad-darsa. Kutibad darsu. Si ad-dars yang tadinya objek maf'ulun bihi, di sini posisinya berubah jadi seolah-olah kayak fa'il, tapi namanya bukan fa'il tapi naibul fa'il. Itu contoh misalnya kutibad darsu. Yuktabud darsu, misalnya gitu. Maka ad-darsu naibul fa'il, marfu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahir fi akhirih. Kayak fa'il persis. Jadi kayak kedudukannya yang tadinya dia objek pindah kepada kedudukan seperti subjek, seperti saya bilang. Makanya disebut naibul fa'il. Jadi contoh bahasa Indonesia tadi sudah saya jelaskan, praktek bahasa Arabnya juga sudah. Makanya di sini disebutkan alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, maksudnya yang memang tidak disebutkan fa'ilnya. Kalau disebutin fa'ilnya namanya ya fa'il bukan naibul fa'il. Ya. Contohnya misalnya fa in kana al-fi'lu madhin, ini cara mempasifkan kata kerja dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia berarti ditambahkan imbuhan apa? Di. Menulis, ditulis. Bahasa Arab gimana caranya? Kalau fi'il madhi caranya dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Wa in kana mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Ini tata cara kita sebutkan berarti di sini cara merubah kata kerja aktif ke pasif. Atau di sini disebut majhul. Mabniun lil majhul. Gimana cara merubahnya? Kalau madhi pertama didommahkan huruf pertamanya dan dikasrahkan akhirnya. Atau wa kusira ma qabla akhir, sebelum akhirnya. Contoh misalnya kalimat kataba. Kataba. Berarti berubahnya lihat kaidahnya. Kita dhammahkan huruf pertama, kasrohkan sebelum terakhir. Kutiba. Namanya fi'il madhi kan terakhirnya pasti mabniun alal fath. Jadi yang dirubah sebelumnya. Kataba, kutiba. Kalau ini menulis, ini ditulis. Jadi cara berubahnya gitu. Berarti kalau kaidahnya kataba Muhammadun ad-darsa, sebutlah gitu. Berubah jadi kutiba ad-darsu. Jadi kutiba, ini kan tadi ad-darsa nih. Kataba Muhammadun. Ini fa'il, jelaskan ya, fa'il. Ketika dia berubah ke pasif, nggak punya fa'il lagi. Maka digantikan kedudukannya menjadi ini, naibul fa'il. Jadi ini sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il. Tadinya dia sebagai objek di sini, sebagai maf'ulun bihi, pindah di kata kerja pasif menjadi naibul fa'il. Syarat naibul fa'il nggak boleh ada fa'ilnya. Kalau ada fa'il ya nggak jadi dia. Kan nggak mungkin kutiba Muhammadun ad-darsu, ya salah. Ini cara baca kitab gundul. Ada tulisan kaf ta ba Muhammadun ad-dars. Nggak mungkin kita baca kutiba karena ada Muhammad di situ.
Nah ini clue berarti. Untuk jadi sakti baca Arab gundul, lihat posisi. Itu diantara caranya. Kayak misalnya Al-Quran, kutiba alaikumus mu'mami. Kalau belajar bahasa Arab ini tahu naibul fa'il. Kutiba alaikumus siyamu, naibul fa'il marfu. Nah itu fungsinya. Jadi fungsi kita mempelajari itu, nggak mungkin orang baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyama. Pasti kutiba alaikumus siyamu karena dia naibul fa'il marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun zahirah fi akhirih. Itu berarti i'rab kalimat kutiba alaikumus siyamu. Gitu di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kalau mudhari cara rubahnya mirip juga. Mudhari hampir mirip. Kayak ini di atas misalnya kataba yaktubu. Yaktubu. Berubah jadi mirip kayak kaidah di atas. Allahul musta'an. Yaktubu. Yuktabu. Jadi kaidahnya apa? Mendomahkan awalnya, memfathahkan sebelum akhir. Kalau tadi kan mengkasrohkan sebelum akhir, ini memfathahkan. Yaktubu yuktabu. Penulisannya sama. Misalnya ini. Yaktubu Muhammadun ad-darsa, yuktabu darsu. Gitu. Sama, kedudukan sama. I'rabnya tadi sudah dijelaskan juga. Begitu kira-kira perubahan mabniun lil majhul atau dalam bahasa Indonesia sebutnya kata kerja pasif. Wa huwa ala qismain, sama seperti fa'il, dia ada dua, ada zahir, ada dhamir. Berarti sama persis kayak fa'il. Ada zahir, ada dhamir. Persis sudah. Fa zahir nahu qaulika duriba zaidun. Saya mau tanya, duriba zaidun. Zaidun di situ pelaku atau korban? Dia korban sebenarnya. Misalnya kalimatnya daraba Hasanun Zaidan. Itu kalimat aktifnya. Daraba Hasanun Zaidan. Kan berarti dia maf'ulun bihi. Ketika masuk jadi pasif, duriba Zaidun. Berarti sebenarnya Zaidun itu bukan mukul dia, dia dipukul. Makanya artinya duriba Zaidun adalah Zaid dipukul. Nah, berarti i'rabnya di situ jelas. Lihat nomor 3. Kalau duriba fi'lun madin, beda nih, mughayyirus shighah mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Atau bisalah kita persingkat gini. Fi'lun madin mabniun lil majhul, gitu aja. Fi'lun madin mabniun lil majhul, selesai i'rabnya. Jadi cara i'rab ini nih, kutiba fi'lun madin mabniun lil majhul, sampai situ. Ad-darsu naibul fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahira ala akhirih. Selesai. Jadi itu i'rab dari duriba atau kutiba darsu. Kutiba fi'lun madin mabniun lil majhul. Selesai, sampai situ i'rabnya. Ad-darsu naibul fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahira fi akhirih. Intahal i'rab. Yang berikutnya, kalau tadi isim zahir, sekarang yang dhamir. Yang dhamir ada 12, ya. Duribtu, duribna, duribta, duribti, duribtuma, duribtum, duribtuna, duriba, duribat, duribu, duribna. Dan itu semua berarti bedanya kalau tadinya dia sebagai maf'ulun bihi, di sini dia jadi naibul fa'il. Duribtu, apa arti duribtu? Saya dipukul. Jadi aku dipukul. Bahasa Arab apa? Duribtu. Ya, misalnya kita bilang, ya akhi duribtu. Ya akhi, saya dipukul. Duribtu artinya saya dipukul. Tapi kalau antum salah harokat bacanya, dorobtu. Enteng salah. Lihat harokatnya kalau beda, salah arti. Tulisannya sama, dorobata, sama. Kalau dia baca dorobtu, saya yang mukul. Duribtu, saya yang dipukul. Salah harokat, salah i'rab, salah tangkap juga. Ada hakim, baca, harap gundul, salah. Itu yang korban bisa jadi pelaku. Berarti hakim harus belajar i'rab gak? Belajar. Bentar si pelakunya bilang, bentar hakim. Naibul fa'il marfu'. Dia bilang, saya naibul fa'il marfu'. Wa alamatu rafi'i ad-dhammah zahira. Saya bukan pelakunya gitu. Saya naibul fa'il. Maf'ulun bihi sebelumnya. Kan gitu. Jadi kalau misalnya dia bilang tiba-tiba ada Muhammad sama Hasan kasus. Yang mukul Muhammad, yang korban adalah Hasan. Tiba-tiba si hakimnya tulis berarti, duriba Muhammadun. Duriba Muhammadun. Muhammad dipukul. Harusnya kan Hasan tadi yang dipukul. Si hakim baca duriba Muhammadun. Kalau gitu berarti Hasan masuk penjara. Kata Hasan,
Ya qadhi, ana duribtu. Saya yang dipukul gitu. Saya yang dipukul. Itu kaidahnya begitu dalam penerapannya, bahwa bisa salah nanti kalau dia tidak paham i'rabnya. Ya, dan pendalilannya ya dengan ini dijabarkan tadi. Saya ini sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini. Dan itu kedudukannya. Makanya secara akidah gini. Kita sekarang masuk pada contoh dalam Quran. Kenapa kok bisa berpengaruh pada akidah? Tadi kaidah fa'il apa? Dia terletak setelah fi'il dan tidak mungkin mendahului fi'ilnya. Tidak ada sekatan antara fi'il dengan fa'il, langsung. Contoh misalnya wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Orang banyak yang bilang yang ngomong di sini adalah Musa kepada Allah. Ini akidah yang kayak sesuai. Allah yang bilang pada Musa, Allah nggak mungkin berbicara. Dia menafikan sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita katakan bagaimana mungkin dia bisa mengatakan demikian padahal fa'il yang terletak setelah fi'il adalah lafzul jalalah Allah. Wa kallamallahu Musa, wa kallamallahu Musa. Lihat, Allahu. Berarti kan harusnya secara logika posisi saya sudah menerangkan bahwa fa'il dari kallama adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngomong gini secara akidah, dia katakan, oh ini berarti mazhab zahiri melihat ayat secara lafzi. Dia menafsirkan ayat secara lafaz. Padahal memang mau ditafsir dengan apa lagi? Dia mau bilang gitu misalnya ini fa'ilun mu'akhkharun. Musa fa'ilun mu'akhkhar. Allah misalnya maf'ulun bihi muqaddam. Bid'ah dia. Karena dalam bahasa Arab nggak ada namanya fa'ilun mu'akhkhar, nggak ada. Fa'il itu selalu pasti ba'da fi'lihi. Ini pentingnya kita belajar ini supaya dalam memaknai ayat kita tahu siapa yang pelakunya, siapa yang objeknya atau korbannya. Supaya kita tidak menzalimi siapapun. Itu kaidah yang sangat ringan di dalam fa'il dan maf'ulun bihi. Fahimtum? Fahimtum apa i'rabnya? Belum. Ya, hilang deh. Tadi apa ya di sini ya? Saya lupa. Oh, iya benar. Bukan itu. Sebelumnya apa kalimatnya? Apa ya tadi saya nulis? Saya lupa juga saya nulis apa. Antum juga belajar nggak tahu Anda nulis apa. Ada rekamannya, nonton nanti rekamannya. Anda juga lupa tadi nulis apa. Udah. Ya pokoknya dia naibul fa'il itu kata yang mengganti posisinya fa'il di kata kerja pasif. Gitu aja. Nah, itu berarti contoh hari ini kita baru belajar 2 dari 7 yang disebutkan, bahwa kitab ini tuh sebenarnya panjangnya di marfu'at. Nanti setelah itu khawafid selesai kitabnya, hatam. Jadi akan lama di marfu'at ini. Selesai. Nanti mansubat, terakhir penutupnya adalah yang jar. Kita kasih i'rab sekarang ya. Ini harus jawab, nggak bisa pulang. Yang bisa jawab boleh pulang. I'rab. Yang pertama, apa i'rabnya? Apa kasih kalimat yang susah coba? Yang ada fa'ilnya berarti ya. Kita contoh misalnya. Ini kita kasih 2 contoh i'rab. Kita kasih soalnya dulu aja. Contoh misalnya belum belajar. Kita kasih contohnya misalnya daraba. Ini. Kira-kira baca gimana? Gimana baca? Daraba atau duriba? Pertama itu dulu. Kalau ini udah lengkap, udah pasti daraba, oke? Kalau setelah fi'il berarti fa'il. Fa'il itu marfu. Baik. Berarti darabat talibu al-ustadza. Kurang ajar ini talib. Talib mukul ustad. Tapi ini contohnya begitu. Darabat talibul ustadza. Murid memukul ustadz. Ya, talib memukul ustadz. Berarti jelas di sini ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ulun bihi. I'rabnya gampang dong ya. Udah siap i'rabnya? Selesai. Saya nggak tulis soalnya. Berikutnya. Jangan. Siapa yang bisa baca? Apa tuh?
Siapa yang bisa baca kalimat ini? Saya sendiri bilang ini ada dua cara baca. Ada kemungkinan dua cara baca. Kemungkinan pertama, darabtu bil yadil yumna. Saya memukul dengan tangan apa yumna? Kanan. Bisa juga duribtu bil yadil yumna. Saya dipukul dengan tangan kanan. Bimadza darabta? Dengan apa kamu dipukul? Duribtu bil yadil yumna. Saya dipukul dengan tangan kanan. Ini kasus misalnya kamu dipukul pakai apa? Pakai tangan bagian mana? Kanan. Kan harus jelas. Duribtu bil yadil yumna. Oke, berarti kita sepakati di sini du. Biasanya di kitab-kitab itu kalau tidak diharokati, gini misalnya, dia akan nulis antara dua. Antara di sininya, ya. Biasanya kalau nggak do berarti du. Kalau du berarti jelas duribtu. Kalau do berarti darabtu. Tapi kalau misalnya kitab nulisnya gini, ini ada dua kemungkinan kira-kira yang mana. Tapi biasanya konteks ini dilihat dari sebelumnya bahas apa. Kalau sebelumnya lagi bahas dia sebagai pelaku, ya jelas berarti darabtu. Tapi kalau tidak maka dia duribtu. Nah yang nomor dua saya inginkan duribtu bil yadil yumna. Udah paham i'rabnya? Udah siap? Yang bisa jawab boleh pulang. Ya, jadi yang bisa jawab boleh pulang. Oke, darabat talibul ustaz. Mulai dari daraba. Saya nggak menulis capek. Silakan. Daraba. Apa? Fi'lun madin mabniyun ala al-fathi. Selamanya ya. Fi'lun madin mabniyun ala al-fath. Terus at-talibu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Sampai situ ini i'rabnya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Baik, al-ustadza apa? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahira fi akhiri. Selesai ya, kalimatnya sempurna. Berikutnya, duribtu bil yadil yumna. Duribtu. Kita mulai dari duribanya dulu. Fi'lun madin mabniyun lil majhul. Ya, fi'lun madin mabniyun lil majhul. Tu-nya berarti apa? Dhamirun barizun muttasilun. Ini jangan sampai ngasal nih. Kita ulang. Dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in apa? Naibul fa'il. Berarti dia dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in naibul fa'il. Enggak boleh bilang fa'il. Naibul fa'il. Kalau kita bilang dia fa'il, berarti jadi pelaku dia. Maka dia naibul fa'il. Dia yang dipukul. Berikutnya bil yadi bi harfu jarrin mabniyun alal kasri. La mahalla lahu minal i'rab. Yadi. Al yadi ismun majrurun bi ismun majrurun bibi. Ismun majrurun bibi, bukan gitu. Ismun majrurun bil ba. Orang dulu di kampus ada yang i'rabnya gitu. Gurunya bilang, apa bibi kata dia. Ismun majrurun bibi, nggak mungkin. Ismun majrurun bi harfil ba atau bil ba atau bi harfil jar boleh. Wa alamatu jarrihi al kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Sampai situ selesai. Al yumna. Apa al yumna? Dia bagian dari tawabi'. At-tabi'u lil majrur majrurun, itu rumusnya. Kalau sebelumnya majrur, maka si tabi' ngikut majrur. Berarti al-yumna ini berarti apa? Na'tun. Kalau sebelumnya majrur berarti dia majrur. Na'tun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu al-muqaddaratu. Dia kasrah tapi muqaddarah. Karena kan yumna bukan yumni. Bil yumna. Tapi dia kedudukannya harusnya kasrah karena sebelumnya bil yadil yumna. Jadi si yumna ini i'rabnya gini. Na'tun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu al-muqaddara mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Mana'a min zuhuri. Ana tambahkan yang di ini aja ya. Al-yumna berarti na'tun. Dia na'at. Berarti kan ini si man'utnya ngikutin. Kalau di sini bil yadi maka dia juga, kalau ini majrur berarti ini majrur. Dia ngikut. Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun
muqaddaratun. Mana'a min zuhuriha la ilaha illallah at-ta'adzur. Ini ain. Na'tun majrur wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Makanya di sini itu ismun majrur. At-tabi'u lil majrur majrurun. Yang aneh adalah at-tabi'u lil majrur mansubun. Enggak mungkin. Jadi namanya tabi' dia ngikutin sebelumnya. Tabi' lil majrur majrurun, maka dia kedudukannya majrur. Karena yumna itu sifat dari tangan. Sifatnya tangan, enggak bisa terpisah dari tangan. Kalau yang disebut tangan berarti sifatnya kanan, berarti ke i'rabnya juga sama. Wadih? Fahimtum? Insyaallah taala. Fahamallahu lana wa lakum. Lam afham. Pakai bendera putih, lam afham. Ya. Kalau jawab belum, bilang lama. Lama banget gitu. Lama banget gak paham bang. Ala kulli hal sampai sini pelajaran kita. Berikutnya kita masuk pada mubtada dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.